Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ibu menjelaskan materi, di sini Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Aprilia. Ibu mengajar produktif pemasaran, yaitu ekonomi bisnis dan administrasi umum. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang ekonomi bisnis, yaitu bab 1 tentang ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi atau pada bab 1 ini terdapat kompetensi dasar, yaitu memahami sejarah perkembangan, ruang lingkup, dan jenis ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu memahami sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Apa itu sejarah ilmu ekonomi? Yang namanya sejarah pasti itu adalah masa lalu, kejadian di masa lalu. Sejarah pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Friedrich pada tahun 1789 sampai dengan 1846, beliau adalah seorang ahli ekonomi dari Jerman yang membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu ada masa perburuan dan perikanan. Apa itu masa perburuan dan perikanan? Berarti di situ ekonominya masih mengandalkan apa yang ada di alam. Misalkan zaman dulu, orang tua dulu jika ingin minum tinggal pergi ke sungai, ya. Terus jika ingin makan tinggal pergi mencari di kebun, baik itu tanaman maupun perikanan. Kalau ingin ikan berarti tinggal pergi ke sungai. Atau ada juga perburuan, memburu hewan liar yang ada di hutan, ya, itu pada zaman dahulu. Dan bertingkat lagi yaitu adanya peternakan. Berarti di sini pada zaman sejarah dulu orang-orang baru mengerti artinya peternakan, yaitu karena kan mungkin karena sering melakukan perburuan sehingga hewan-hewan langka untuk diburu. Makanya dari itu orang-orang melanjutkan ke peternakan agar hewan yang ada di hutan tidak punah, ya. Setelah itu lanjut ke pertanian. Nah, di sini kan mereka tidak hanya mengandalkan pertumbuhan yang ada di hutan saja, sehingga mereka ada akal untuk melakukan pertanian, misalkan menanam padi, menanam sayuran, ataupun tumbuhan lainnya yang berguna untuk dimakan atau dikonsumsi. Semakin ke sini, orang zaman dahulu semakin bertingkat ilmu ekonominya, yaitu adanya kerajinan setempat. Misalkan kalau di kita ada pada zaman dulu misalkan bilik itu untuk pembuatan rumah. Nah, di sini mereka membuat bilik itu untuk membuat rumah. Berikutnya, semakin sini ekonominya semakin maju, yaitu pada saat sekarang adanya perindustrian dan perniagaan internasional. Sekarang sudah modern, ya, ada pabrik, ada perusahaan-perusahaan besar lainnya. Kalau zaman dulu, orang tua dulu ingin makan, ingin apapun hanya mengandalkan apa yang ada di sekitarnya, jadi hanya mengandalkan alam. Kalau sekarang kita sudah di zaman modern, ingin apa-apa sangat mudah, ya. Kita lanjutkan ke pengertian ekonomi. Kata ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga,
Sedangkan nomos itu peraturan atau hukum. Jadi ekonomi itu kata-katanya oikos dan nomos yang artinya aturan rumah tangga. Apakah rumah tangga di sini adalah keluarga? Maksud aturan rumah tangga di sini yaitu tentang ekonomi ya, bukan tentang keluarga. Sekarang lanjut ke pengertian ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Betul seperti itu? Ya, betul, karena kita sebagai manusia tidak akan ada puasnya dalam memenuhi kebutuhan. Pasti kita selalu merasa kurang dan kurang. Nah, sedangkan sumber daya yang kita gunakan itu terbatas atau langka, ya, itu disebut ilmu ekonomi. Berikutnya ada ruang lingkup ilmu ekonomi. Ada 3, ada ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Apa itu ekonomi deskriptif? Ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Jadi di sini ekonomi deskriptif itu menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Contohnya misalkan jumlah angkatan kerja atau struktur serikat buruh atau asal-usul serta sejarah lembaga ekonomi. Jadi di sini dideskriptifkan, digambarkan seperti apa ya. Yang kedua, ada teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami. Teori ekonomi di sini ada 2, yaitu ekonomi makro dan mikro. Kalau ekonomi makro membahas perekonomian yang luas, ya. Sedangkan mikro di sini membahas perekonomian yang kecil atau yang sempit. Misalnya apa? Hanya seruang lingkup perusahaan saja. Kalau ekonomi makro di sini berarti ruang lingkupnya sangat besar, ya, di luar dari perusahaan. Yang berikutnya, ekonomi terapan. Apa itu ekonomi terapan? Ekonomi terapan yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah. Namanya juga ekonomi terapan, berarti harus diterapkan kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi misalkan di perusahaan tersebut. Itu ya ekonomi terapan. Adapun jenis-jenis ilmu ekonomi di sini terdapat pertama ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang atau perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Contohnya misalkan jumlah uang yang beredar atau tingkat suku bunga. Ada juga inflasi, ya, itu jenis ilmu ekonomi moneter. Yang kedua, ada ilmu ekonomi publik. Apa itu? Ilmu ekonomi publik membahas tentang kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian. Contohnya ada APBN, APBD, utang pemerintah, ataupun perpajakan. Itu ekonomi publik karena berhubungan dengan kebijakan pemerintah, ya. Yang ketiga, ada ilmu ekonomi industri. Kalau industri sudah pasti tentang perusahaan atau PT.
khususnya membahas interaksi perusahaan dalam suatu industri. Nah, biasanya kalau ini contohnya industri satu dengan industri lainnya, ya, saling bekerja sama. Yang keempat, ilmu ekonomi internasional, berarti lebih luas lagi. Ilmu ekonomi internasional merupakan cabang ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Ya, di sini berarti perekonomiannya lebih luas lagi, bukan hanya di satu tempat, tapi di luar negeri. Ya. Yang kelima, ada ilmu ekonomi regional. Nah, tadi internasional, sekarang regional. Kalau regional itu membahas interaksi ekonomi hanya antar wilayah dan proses pengembangan suatu wilayah guna meningkatkan perekonomian di regional tertentu. Jadi kalau ilmu ekonomi regional itu membahas interaksi ekonominya hanya sekitar wilayah, bukan di luar negeri, ya. Yang keenam, ada ilmu ekonomi sumber daya alam. Berarti di sini ekonominya membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal ditinjau dari segi ekonomi sesuai ilmu ekonomi yang ada. Yang berikutnya yaitu ada ilmu ekonomi sumber daya manusia. Berarti khususnya membahas faktor produksi tenaga kerja seperti masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Siapa sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia itu adalah tenaga kerja. Dan yang kedelapan, ada ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam. Pokok bahasannya antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba pada perekonomian, dan zakat yang tentu semuanya ditinjau berdasarkan syariat agama Islam. Itu ekonomi syariah. Dalam ilmu ekonomi pun ada prinsip ekonomi. Apa itu prinsipnya? Prinsipnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Jadi di sini prinsip ekonomi sudah pasti ingin mengeluarkan atau mengorbankan sesuatu dengan sekecil-kecilnya, tetapi dengan mengharapkan hasil tertentu atau hasil yang besar, atau sebaliknya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin, ya. Dalam kegiatan ekonomi ada pelaku ekonomi tiga, ya. Pelaku ekonominya ada tiga, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah yang membuat barang atau jasa, sedangkan distribusi yang menyalurkan barang dan jasa, dan konsumsi sudah pasti adalah konsumen yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dibuatnya. Mungkin penjelasan dari Ibu cukup sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.